Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Mas Anggi. Terus terang saya baru ketemu Mas Anggi itu 2 kali. Ini yang kedua, yang pertama itu saya di Diavel. Waktu itu Mas Anggi ngadain acara, terus kok menarik, ya inisiatifnya sih karena saya waktu itu ngerasa burnout. Saya komplain ke Mas Anggi, Mas saya kerja sendiri ini di rumah. Saya pengen, ada nggak sih komunitas di Malang? Nah ternyata Mas Anggi sudah bikin acara itu. Nah, jadilah saya ikut Mas Anggi sebagai pemateri. Ya, walaupun sebenarnya masih banyak senior-senior di sini yang saya yakin eh, pecah telurnya juga lebih banyak, terus materinya juga lebih banyak. Cuman saya akan membagikan sedikit yang pengalaman saya saat di Upwork terutama, dan bagaimana kisah saya waktu itu setelah berapa tahun ya, 5 tahunan di Upwork. Nah, mungkin bisa nih next. Nah, sebelum saya perkenalkan diri saya, sebenarnya saya pengen ngasih tahu, Mas ngasih perkenalan dulu ke teman-teman semua yang belum kenal. Apa sih Upwork itu? Sebelumnya teman-teman di sini yang udah pecah telur boleh angkat tangan nggak? Siapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, baru 5 ya. Ya, saya yakin teman-teman juga pasti penasaran gimana sih pecah telur itu apa sih? Gimana kiat-kiatnya, terus cara mainnya, terus apalagi ya? Kayak berapa apa yang dibutuhkan gitu. Nah, apa apa sih Upwork itu? Coba di next, Mas. Upwork itu adalah global marketplace yang tempatnya orang seluruh dunia cari kerja dan juga apa pencari remote worker seperti kita. Karena sebenarnya di sana itu nggak cuma di Indonesia aja yang kliennya itu dari seluruh penjuru dunia. Jadi nggak cuma juga hanya small business yang hanya perorangan, nggak hanya juga yang enterprise company yang isinya startup company yang ada CEO, C-level segala macam, yang kita harus recruiting stepnya itu kacau balau, kita harus kayak preparing rekrutmennya, live coding interviewnya segala macam. Karena saya sendiri juga pernah ikutin live coaching interview di beberapa startup, cuman di Upwork ini sangat memudahkan kita gitu. Kenapa? Di sana itu tadi banyak dari India, ada dari Pakistan, PBSI, ya tahu. Dan selain itu juga ada Singapura yang terdekat, Euro, Belgia, segala macam. Nah, kenapa Upwork itu jadi hal yang bagus dibanding beberapa platform yang lainnya menurut saya? Bisa di next. Karena di situ filter yang adil untuk kedua belah pihak, antara freelancer dan juga si klien. Di sana itu uh, satu freelancer itu harus top up, istilahnya kita connect connect gitu untuk bayar untuk apply si perusahaan itu. Jadi jobnya itu lebih terfilter dari freelancer-freelancer yang benar-benar serius dengan kerjaan ini, yang benar-benar punya expertise di bidang ini dan juga yakin dengan apa yang mereka lakukan di kerjaannya. Dan begitu juga untuk si klien, kita juga sebagai freelancer kita juga bisa ngefilter apa sih klien yang cocok dengan bidang kita. Kita bisa tahu klien ini itu small business yang isinya hanya 1-2 orang, atau isinya 2-10, atau juga big enterprise klien gitu. Nah, dari situ kita bisa memfilter dan memilah. Kalau misalnya dia ini global client, itu bisa dipastikan interviewnya pasti akan panjang dan susah, saingannya lebih banyak. Cuman kalau small business company itu biasanya lebih mudah, dan karena kita hanya one to one communication gitu, nggak perlu seribet step-stepnya si big company itu tadi. Nah, next step, minusnya tetap ada minusnya, karena Upwork itu yang saya bilang tadi, Upwork itu platform marketplace yang global. Jadi pastinya startup itu butuh sokongan dana lah untuk servernya, untuk segala macamnya. Maka itu di sini
potongan platform Upwork itu banyak dan bervariatif. Ada dari 5%, 10%, sampai 20%. Dan juga selain itu, di situ juga ada cara bayar connect. Jadi kita itu harus, yang saya bilang tadi, kita harus bayar connect untuk apply sesuatu. Klien juga pas waktu posting job, ternyata saya juga pernah tanya ke klien, itu berapa biayanya untuk bayar, untuk posting ke Upwork, itu ada biayanya. Jadi nggak gratis. Makanya itu adalah marketplace yang kalau saya bilang sih luxury marketplace lah, daripada LinkedIn, daripada beberapa marketplace yang lain mengenai freelancer. Atau apalagi ya, sorry itu sih project.co.id yang notabene punya Indonesia. Saya juga pernah apply sedikit-sedikit di sana, cuman terus terang belum pernah pecah telur di sana. Nextnya, nah saya baru ini, saya mau perkenalan setelah kalian tahu semua Upwork itu apa dan gimana. Saya adalah software developer full stack sejak lulus kuliah tahun 2013 sampai sekarang. Jadi sebelum saya main Upwork, saya sebelumnya sudah punya expertise di software developer dari 2013 sampai 2000, antara 19 sampai 21 itu saya baru pecah telur di Upwork. Cuman waktu itu saya expertise saya bisa di Next, fokus saya di website development, dan berikut adalah experience saya waktu itu. Saya kuliah di kampus yang kecil, yang swasta, yang bahkan masjidnya itu lebih terkenal daripada kampusnya. Kalau tahu kata Stimata, boleh angkat tangan nggak? Oh ya, berarti masih terkenal sedikit ya. Ya, di sana itu saya belajar banyak banget mengenai programming. Waktu itu kita masih pakai PHP, DLP pada umumnya. Terus di tahun 2013 saya ngajuin skripsi saya sebagai code igniter waktu itu. Terus di perkembangan karir saya jabat software developer waktu itu di Kapan Lagi Network. Waktu itu belum belum apa? Belum merge sama SCTV. Nah, si Kapan Lagi ini punya company sendiri dan oh ya itu MTech. Nah, itu saya developer di situ. Waktu itu handle Merdeka. Nah, setelah itu selanjutnya saya dapat kerjaan. Nah, di mungkin gongnya itu di ini, di Unbox ini. Unbox itu saya dapat company Belgium di Antwerp, dan waktu itu bukan saya yang apply, tapi si company company Belgia ini yang invite saya untuk interview, dan selanjutnya diajak untuk join di company-nya. Interviewnya enggak seribet saat saya pernah interview di Grab, saya pernah interview di Shopee, saya pernah interview juga di AWS London. Waktu itu tahun 2019 kalau nggak salah, saya kaget. Tiba-tiba saya dapat email dari AWS, diajak tes, live coding test gitu. Nah waktu itu kayak shock, kaget juga, dan akhirnya saya nggak lolos waktu itu di AWS. Mungkin kalau saya keterima di AWS nggak di sini saya. Nah setelah itu poinnya, Unbox ini dia company yang dari Belgia. Dia sebenarnya startup company yang kecil, sebenarnya nggak besar banget. Waktu itu saya cuma ditanya, kamu bisa React Native nggak? Kamu bisa JavaScript nggak? Hanya sebatas itu. Terus saya jawab iya, dan ini work history saya, dan ini previous feedback dari klien pas feedback klien saya, dan as simple as that, dia langsung nge-hire saya, dan alhamdulillah saya sampai sekarang sih sebenarnya. Sampai sekarang jadi freelance full stack developer di sana. Cuman di tahun 2025 si Unbox ini nge-layoff semua karyawannya karena nggak ada job, atau nggak ada produknya itu nggak begitu bagus di pasaran. Cuman bagusnya waktu itu saya sudah sempat launch production. Jadi ada satu project yang nyangkut di sana. Jadi title saya sih sebenarnya masih freelance full stack di sana. Jadi cuma saya sendiri yang jadi full stack developer di sana. Waktu itu juga ada dari BAM dari Singapura. Itu waktu itu juga saya
dapat invitation dari Upwork. Kenapa sih saya bisa dapat invitation terus terus bisa interview sama mereka dan akhirnya lolos? Next lagi, Mas. Oh sorry, masih di tahun 2012, 2018 sih. Waktu itu karir saya sebagai tech engineer. Waktu itu saya diangkat di company startup di Indonesia, tech lead di Tech Lead dan jadi part of co-founding team di startup di Indonesia. Dan di sana saya berkesempatan diajak ke Y Combinator di Silicon Valley. Dan kebetulan waktu itu bisa mampir di kantornya Google. Saya juga agak kaget. Kantornya Google, kantornya Facebook, Stanford dan beberapa beberapa lokasi yang menarik di sana. Nah, pas waktu itu saya cuma 2 minggu sih sebenarnya di US dan hanya apa namanya, saya hanya sebagai co-founder tim gitu. Di sana di mentor dan digembleng sama Y Combinator untuk startup programnya mereka. Lalu saya memulai berkarir di Upwork itu di tahun 2021 yang akhirnya dapat invitation yang seperti saya ceritakan tadi di Belgia, dari Belgium Company. Dan di gongnya di 2025 itu kita setim, ada dari Nigeria, ada dari India, ada dari Maroko, itu diajak kumpul di Antwerp di Belgia selama 1 minggu di sana. Kita bahas produk yang akan kita launch. Walaupun di akhir tahun produknya harus di layoff semua. Tapi paling enggak saya sudah kesempatan ke sana. Iya. Saat ini saya sebagai senior front end developer yang sebenarnya jodohnya bukan dapat dari Upwork tapi dapat dari LinkedIn. Dan setelah saya pikir-pikir kayaknya bukan karena CV saya yang bagus atau sorry, bukan karena CV saya yang kosongan, cuman kayaknya di CV saya itu saya juga nyantumin feedback klien dari Upwork saya taruh di CV. Jadi makanya si LinkedIn ini ada co-founder gitu yang posting job gitu, something gitu, dan spesifikasinya match banget dengan requirement saya. Terus saya upload lah, reach out si co-founder ini, CEO-nya ini, terus saya diajak interview dan ya alhamdulillah baru berjalan 4 bulan ini saya di Tech Anywhere as senior front end developer. Kalau base-nya itu sekarang di London, cuman CTO-nya ada di London, cuman si HQ-nya itu ada di Filipina. Nah, kebetulan besok bulan depan April ini insya Allah saya akan diundang ke Filipina untuk tim meeting gitulah. Jadi alhamdulillah dari sini saya kayak sudah pernah keliling dunia gitu. Padahal saya hanya bermodal komputer dan internet connection gitu. Next. Nah, gimana sih caranya? Dulu saya waktu itu bisa pecah telur di Upwork dan apa aja yang sudah saya lakukan. Mungkin harapan saya sih bisa nularin ke teman-teman dan harapan saya juga rezekinya itu bertular ke teman-teman. Apa aja? Tolong di next. Yaitu yang pertama optimasi profile. Langkah yang pertama itu adalah lakukan research freelancer market sebelum menentukan profile yang akan kalian tulis di Upwork. Jadi kayak apa ya? Misal expertise kalian itu di engineer, di software developer, maka kalian akan mencari hire best engineer in Upwork Indonesia, something like that. Atau kalian itu virtual assistant admin atau apa, atau designer UI UX. Walaupun sebenarnya kalau saya lihat-lihat banyak teman-teman UI UX kita itu yang naik daun di bulan-bulan ini. Software developer itu malah agak sedikit kurang. Saya yang kurang tahu kenapa. Mungkin saya rasa sih karena tesnya si UI UX ini mereka kan desain ya, dan itu kayaknya belum akan tergantikan sama AI gitu. Nah, si software developer mungkin sekarang terus terang saya sendiri juga lagi hype banget dengan cloud code. Jadi saya sendiri juga kerja sehari-hari, bahkan kapan hari saya bikin satu
satu landing page penuh, itu saya screenshot, saya taruh Cloud Code, dan dia langsung nge-ngoding sesuai dengan desain yang saya kasih sama mereka. Maka itu software developer itu agak challenging di tahun-tahun ini. Nah, gimana sih caranya research freelancer itu? Di next, Mas. Nah, di situ di Google kalian tinggal ketik keywordnya best React.js developer Upwork in Indonesia gitu. Nanti di top one page-nya itu dia akan kelihatan nih, hire best developer something. Kalau misalnya kalian virtual assistant, hire best virtual assistant Indonesia. Ya, skopnya kita kecilin dulu lah di Indonesia gitu. Kalau misalnya kalian mau tahu marketnya si US, kalian mau tahu marketnya India atau Singapura gitu, kalian coba lihat profilnya freelancer dari US atau di Singapura atau dari yang lain. Nah, dari situ nanti akan kelihatan hasil landing page-nya itu, dia akan kelihatan nih, hire the best React Native developer. Waktu itu saya pernah di top one page, cuman page ini itu bakal terupdate kalau saya teliti ya, itu bakal terupdate kalau nggak salah sehari sekali atau setiap minggu gitu. Karena pas waktu saya pernah cek, itu saya pernah di urutan ke-9, cuman saya cek lagi hari ini, kayaknya sudah nggak ada. Jadi, kalian lihat hire the best React Native Indonesia, dari situ bakal muncul freelancer yang besar, freelancer yang top rate, yang earningnya besar, jobnya banyak. Nah, di situ kalian bisa lakukan next step-nya. Coba di next, Mas. Kalian bisa lihat, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi, kalian lihat profile title-nya. Kalian lihat juga, tambahkan profile title-nya itu, tambahkan senior, biarpun kalian belum senior, tambahkan expert, biarpun kalian belum expert, advance, biarpun kalian belum advance. Jadi, timbulkan dulu rasa percaya diri kalian as title di Upwork gitu. Dan itu nggak perlu kuliah, kalian nggak perlu dapat ijazah dulu untuk naruh title itu aja. Nah, selanjutnya di awal paragraf, di situ kan formatnya title, paragraf, habis gitu skill something gitu. Nanti di paragraf description itu, kalau kalian lihat di hasil best freelancer tadi ya, itu akan kelihatan pola masing-masingnya. Dari satu freelancer ke freelancer lainnya itu, semuanya itu mirip-mirip. Jadi kalian bisa tiru itu, apa yang membuat menurut kalian itu bagus, taruh di profil kalian. Misal, nah yang menentukan itu kadang description juga. Description itu kadang ada banyak kan. Di situ kalian tinggal kasih, dia akan ada show more dan show less gitu. Nah, di paragraf pertama itu kadang yang membuat si klien itu tertarik dengan kalian. Bisa di paragraf pertama kalian bisa nambahkan testimoni dari klien sebelumnya. Kalau kalian sudah pernah kerja di feedback historinya di Upwork, atau kalian kalau misalnya punya testimoni dari LinkedIn, testimoni dari di luar platform, is okay. Jadi tambahkan aja. Timbulkan rasa percaya diri kalian dulu di situ, di profil kalian. Selanjutnya perkenalan atau key point yang kalian miliki. Jadi kayak kalian punya apa sih di personal touch kalian. Kalau misalnya contoh saya sebagai software developer, saya suka Cloud Code yang saat ini lagi hype gitu. Saya suka bikin aplikasi yang aneh-aneh gitu, misal yang startup, kayak misal saya sudah bikin SaaS gini. Nah, itu taruh di profil kalian. Selanjutnya yaitu personal touch atau pandangan mengenai expertise kalian secara personal. Jadi misal kayak software developer itu apa sih, menurut saya selama ini saya bekerja di remote working as freelancer kayak gini itu gimana rasanya, gimana ekspektasinya. Nah, itu sama kayak kalian juga untuk skill yang lain. Nah, selanjutnya dari title terus description, di situ nanti kalian juga disuruh milih tagging skill. Nah, ini juga penting karena di sisi klien itu sebenarnya saat
klien nge-search kalian, nge-search freelancer. Kadang kan ada dua cara klien itu ngasih atau ngeposting job gitu. Pertama dia langsung posting job dan ditinggal gitu, nggak ngurus mau freelancer yang mana. Yang kedua, klien yang dia langsung to the point, langsung nyari freelancer mana yang cocok dengan dia, dengan karakter dia atau dengan requirement-nya mereka. Nah, di situ tagging skill itu biasanya yang mengkategorisasikan si freelancer ini cocok dengan job yang diposting sama si klien. Nah, kalau itu semua sudah selesai, tinggal kalian key-nya sih sebenarnya konsep amati, tiru, modifikasi tadi ya, yang hasil dari freelancer yang sebelumnya. Biarpun kalian belum punya work history di Upwork, biarpun portfolio juga belum ada, kalau misalnya ada bahkan lebih bagus. Kalau ada juga certification itu juga bagus banget. Saya pernah melihat DevOps engineer, dia itu certification-nya itu banyak, dan kalau kalian melihat rate hourly-nya, kalian bakal tergiur. Mereka dapat bayaran sampai $100 per jam, sampai $40 per jam hanya untuk install server Nginx, install akhir-akhir ini kayak OpenCloud itu disuruh install gitu-gitu. Nah, di next step-nya setelah kalian tahu, coba di next mas. Oh ya, next. Nah, di next step-nya setelah kalian benerin profilnya, optimasi profilnya, saya bisa bilang optimasi profil itu nggak selalu formula yang pasti yang saya tulis ini, yang formula yang pasti yang bakal dapat jaminan akan dapat invitation, akan dapat ini, akan dapat itu. Cuman dari situ kalian bisa melihat performa optimasi profil kalian itu seperti apa dengan melihat grafik My Stats. Di situ kayak Google Analytics lah ya. Kalau kita publish artikel gitu dan itu ada view-nya berapa. Nah, itu artinya oh ini artikel ini bagus nih. Oh, ini kurang bagus. Ayo kita optimasi gitu. Nah, itu sama kayak yang kita lakukan di Upwork. Di situ kita bisa melihat performa. Jika kurang bagus, maka perbaiki secara berkala. Seminggu sekali atau 2 kali. Nah, akhirnya yang di atas ini itu kalian bisa nge-compare dengan profil yang kayak gini, itu ternyata ada klien yang melihat. Ya biarpun belum di-invite interview atau apa, paling enggak dengan profil yang kayak gini itu ada klien yang melihat. Terus kita coba rubah lagi. Tapi ternyata pas kita coba rubah lagi dan di titik apa klien itu banyak melihat profil kita saat kita ulik-ulik profilnya. Nah, itu yang saya lakukan dulu sebelum saya pecah telur. Jadi saya ngulik-ngulik terus profil-profil saya ngulik title-nya, saya ulik description-nya, tagging skill-nya. Dan saya juga selalu secara berkala ngelihat kompetitor-kompetitor saya. Kayak saya sebagai DevOps, saya sebagai software developer atau full stack developer, saya rutin ngelihat best hire engineer in Upwork Indonesia for small skala lah. Jadi skala kecilnya saya cari di Upwork Indonesia. Nah, dari situ saya ulik-ulik lagi apa nih klien itu lagi nyari apa nih dan lagi butuh apa. Itu kita bisa lihat dari hire best freelancer page tadi. Dan itu kayak static page-nya si Upwork. Jadi Upwork itu punya, kalau kalian lihat tadi, /hire, /skill tag-nya, dan /location-nya. Kalau di Indonesia, di Singapura gitu. Oh, sebentar. Oke. Oh, siap. Oke, siap. Ya, sorry. Dan nah di profile metric ini ads-nya. Oke, next step. Nah, saya kasih contoh sedikit deal proposalnya. Ini proposal yang awal-awal dulu itu. Di situ saya dapat invite. Next, Mas. Ada beberapa. Nah, ini yang saya ini di invite juga. Jadi saya cuma ngasih cover letter sesimpel ini. Dan itu sudah di-view sama klien. Next lagi, Mas.
Nah, ini cover letter yang saya pernah apply. Jadi selama beberapa tahun ini saya sebenarnya nggak pernah nge-apply langsung. Nah, ini baru yang saya apply langsung dan tembus sama klien. Nah, formatnya itu sesimpel ini. Kayak kita kasih description kita itu siapa apa ini. Yaitu description kita itu siapa, estimasi, dan kalau yang bagian bawah ini kita ngasih portfolio atau project related project yang sudah kita kerjakan. Nah, kita juga bisa melihat kliennya kayak gimana. Next, Mas. Nah, selain itu saya juga pernah sering dapat scam story ya. Nggak sering sih, baru satu ini. Waktu itu yang ini ceritanya agak sedikit panjang, jadi nanti aja saya ceritakan. Nextnya, nggak cuma freelancer saja yang kena scam. Next, Mas. Klien juga pernah kena scam, dan itu saya taunya setelah si klien ini interview sama saya. Saya di invite sama dia dan saya cerita saya tanya kenapa kamu invite saya gitu segala macam, karena dia cerita dia di feedback pas project historinya dia itu kena scam 10K, 100 juta rupiah. Lalu dia nyari freelancer lain, dan saya waktu itu saya research sedikit tentang freelancernya ini dari India. Sorry itu sih ya, bukan rasis atau gimana ya. Cuman freelancernya ini dari India dan dia punya agensi yang banyak membernya banyak, dan si klien ini bilang ke saya kalau freelancer ini sebenarnya sudah sudah ketahuan kalau dia mau nyecam saya. Kayak dia tanya ChatGPT gimana caranya saya bisa dapat charge dari klien tanpa saya harus kerja, dan screenshotnya dikirim ke saya sama klien. Jadi kayak klien itu kayak shock. Nah, kenapa dia bisa ke scam? Karena si klien ini pas waktu posting job dan nge-hire si freelancer, dia kena sakit selama sebulan, dan project ini hourly. Kalau kalian lihat itu hourly dan dia dapat 12 jam per hour. Nah, pas waktu si kliennya sakit, freelancer nggak ngasih kabar, dia kerja aja, nggak ngurus mau kerja apa, pokok kerja aja. Tahu-tahu pas si kliennya udah sembuh, udah keluar dari rumah sakit, dia kredit cardnya kena charge sampai 10K, bro. 10K itu kayak kayak kita bisa beli rumah di Malang lah. 100 juta rupiah gitu. Nah, kliennya itu tapi uh, long story short, akhirnya saya nggak menolak di sini karena requirement-nya juga agak banyak. Sebenarnya kalau misalnya saya terima ya bisa aja, cuman waktu itu saya sedang ada project lain, jadi saya harus dengan berat hati menolaknya gitu. Next, Mas. Nah, resolusi untuk tahun ini. Jadi saya itu harapannya top 10 freelancer kompetitor di Upwork itu bukan dari India, Pakistan, Bangladesh, dan lain-lain, dari Singapura. Saya itu pengennya freelancer itu dari Indonesia, dari teman-teman saya sendiri, dari saya pengen ngajak teman-teman gitu. Yang resolusi kedua, saya perlu selain Upwork, jangan kita kayak terpatok di Upwork, coba kita perluas jaringan dan juga kita kayak networking kayak gini, dan juga tidak bergantung pada satu platform saja untuk dapat klien. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita tanya buat Yunan. Ya, seru banget. Materinya sangat-sangat bagus dan ada S-nya di belakang. Mungkin teman-teman yang mau bertanya, lanjut dulu aja. Ya, yang mau tanya bisa disimpan dulu pertanyaannya. Kita lanjut ke pemateri kedua yang juga nggak kalah dagingnya. Ini dari Mas Iqbal, orangnya datang langsung dari